Baik, kali ini saya akan membimbing revisi proposal ya. Ini ada saran-saran dari dosen penguji. Pertama, yaitu tata letak penulisan titik koma. Mulai dari kita lihat di sini tulisannya titik koma ya. Kita perhatikan. Nah, ini dia bab satunya, penulisan titik koma. Oke, kayaknya ini sudah ya, sudah diperbaiki. Ini kan bahasa asing ya, harus ditulis miring. Kedua, pada daftar isi tambahkan daftar pustaka. Kita lihat daftar isinya. Daftar gambar, daftar pustaka udah. Nomor 3, tidak boleh menggunakan lambang dan. Oke, kita lihat. Ini biasanya di sini penelitian terdahulu. Nah, ini dia udah diperbaiki. Nomor 4, pada bagian bab 45 tidak digunakan. Coba kita lihat. Dia ada sistematika. Ya, oke, cek sudah bagus. Terdahulu harus disortir, harus berurutan. Coba kita lihat penelitian terdahulu. Ini 19, 17, 17, 16, 16. Cek. Oke, selanjutnya 67, kolom perbedaan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau di sini dimasukkan juga boleh ya, tetapi mengakibatkan tabel jadi panjang sekali. Sebaiknya bisa juga sebenarnya ya di bawah tabel ini. Nah, ini kita masukkan kemari ya. Kita buat cerita, disinilah kita ketikkan ya, diketik di sini di bawah ini, supaya jangan tabelnya terlalu lebar kalau dibuat di situ. Bikinlah di sini persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu ya. Jadi tabel kita tidak terlalu lebar seperti yang di atas, seperti yang ini. Nah, ini kan berarti lebar sekali dan akibatnya juga bisa jadi panjang ke bawah. Mengakalinya sebenarnya kamu bisa untuk tabel aturan boleh menggunakan ya. Itu menurut buku panduan itu boleh menggunakan apa namanya font 10. Ini boleh dikecilkan jadi 10. Ya, yang untuk isi, tetapi untuk kepala atau judul tidak boleh. Dan satu lagi, kalau tabel untuk seperti ini, tabel ini dia kan sudah melewati lebih dari satu halaman. Judul atau kepalanya ini harus diulang ya. Ini diulang dengan cara seperti ini. Nah, tabel desain. Nah, repeat ini, kamu pilih yang ini. Repeat header row. Nah, tinggal kamu klik saja sebenarnya, tinggal klik. Nah,
dia akan muncul di bawah ini. Nah, ini kan di halaman baru muncul ada kepalanya lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia kan muncul lagi di sini. Jadi itulah aturan tabel. Dan satu lagi yang mesti kamu ingat, menurut buku panduan tabel itu tidak semua digarisin ya. Contoh kita view-nya ini kita buang dulu, remove split ya, kita lihat. Nah, ini kan tabelmu ini kalau kita lihat segini tampilannya. Nah, ini kan panjang dan ya, ini lebar sekali karena ada perbedaan persamaan dimasukin. Tapi kalau memang dosennya bilang seperti itu ya seperti itu. Tapi sebenarnya bisa juga di bawah kita tinggal menceritakan saja. Oke. Nah, tabel ini ya, kenapa dia ini terlalu ya. Jadi untuk seperti ini menurut aturan tabel itu hanya judul. Nah, ini kita bikin no border, hanya kepalanya ini saja yang dia dibikin apa ya, dibikin apa namanya, kenapa tidak bisa diedit tabel ini. Oh, dia masih bentuk compatibility mode ya, kita rubah dulu. Nah, ini harusnya iya. Oh, kita undo dulu. Ini layout, kita matikan repeat headernya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini harusnya kita lihat hanya atasnya ini saja yang boleh, top bottom border, top border. Nah, tinggal kita format. Kita format, ambil dari sini, format dia supaya border and shading. Nah, kita ambil dia lebih tebal 2/4 supaya kelihatan. Kita oke kan. Nah, satu lagi baru yang paling bawah sebelum sumber. Nah, ini ya sebelum sumber ini terlalu besar ini. Kita delete dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dulu kita lihat sebelum kemari. Nah, ini baru bottom bordernya kita buat. Nah, kita coba lihat tampilannya sekarang. Nah, tentunya ini kan lebih dari satu halaman. Kita ulang lagi ini. Ini kita blok. Kita lihat layout, repeat header row. Nah, sekarang kita lihat tampilannya, view, read mode. Nah, jadi inilah, seperti inilah dia harusnya yang buat tabel ya. Harusnya, tetapi di sini juga menurut aturan harus kita buat sebelum masuk ke dalam halaman selanjutnya. Itu harus kita tulis ya seperti ini. Nanti saya tunjukkan ya. Ada kalimat dilanjutkan atau nah, ini kita lihat nih panduan. Nah, ini penuh mengukur catatan kaki penulisan tabel gambar halaman. Nah, ini dia. Nah, seperti inilah ya, hanya kepalanya saja. Dan tabel itu berurutan, tabel 1
bukan 1.1. Jadi dalam satu skripsi ada 10 tabel, jadi tabel 1 sampai 10. Nah, kalau saya lihat ini kan masih tabel 1.1. Ah, udah kamu rubah tabel 3 ya. Nah, itu dia. Nah, di akhir itu ada kata sebelum masuk ke halaman baru, kita ketik dilanjutkan. Nah, baru dia masuk. Ya, tidak. Oh, bukan ini nih, bukan ini. Pokoknya hanya yang ada itu hanya atas dua garis sama bawah. Nah, udah. Nah, kita lihat lagi apa lagi saran-sarannya. Nih kita split. Nah, ini dia saran-saran tadi mengenai tabel. Nah, ini landasan teori setiap harus berurutan. Media sosial motivasi harus sesuai dengan judul. Coba kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini mana rupanya yang kamu buat. Wirausaha 2 manfaat wirausaha. Motivasi. Judul kamu rupanya mana duluan, motivasi atau coba kita lihat ya. Nah, ini kan judul kamu. Oh iya, kamu mengatakan media sosial dan motivasi. Ya, berarti ini kamu rubah atau judul kamu yang kamu rubah. Tetapi kalau merubah judul kan nggak mungkin ya, udah didaftarkan. Tinggal kamu ulangi saja ya. Ini sarannya kamu belum perbaiki. Bahwa judul pertama itu adalah media sosial, ikuti saja apa yang disarankan ya. Ya, lebih baik lebih daripada kita nanti dianggap tidak mengikuti saran penguji. Nah, ini kita lihat lagi. Kedua, ini berarti belum dilaksanakan ya. Sekarang indikator semua variabel. Kita lihat indikator semua variabel di bab 3 biasanya. Nih. Ini nah, ini dia ya yang kamu buat. Dimensi ya. Ini supaya jangan lebar apa panjang kali huruf apanya, font 10 aja bikin. Oke, udah ini berarti sudah saya anggap diperbaiki ya. Nomor 9. Penulisan X1 harus menggunakan subscript. Berarti tulis X1-nya itu mana dia, kerangka konsep di bab 2. Indikator bab 2. Nah, ini dia. Nah, ya X1 ya, berarti dia harus ke bawah sedikit ya, subscript betul. Oke, udah kamu kerjakan. 10 bagian dari penelitian kata positif tidak perlu dimenanti. Ya betul, ini betul ya. Kalau masih hipotesis harus sesuai dengan indikator. Mana kuesionernya, kita lihat. Nah, ini kuesionernya ya, motivasi ya. Oke, ini udah betul ya. Sekarang ucapan terima kasih harus akademik. Waduh. Ya, coba kita lihat ya. Bagaimana rupanya ucapan terima kasih kamu? Saya pun belum lihat. Ada-ada aja. Nah, ini ucapan terima kasih akademik dahulu. Oh ya, oke. Udah kamu perbaiki. Abstrak, satu paragraf, satu baris. Mana abstraknya? Kita lihat.
setiap bentuk paragraf harus lurus full block udah. Pada latar belakang dari umum ke spesifik, wirausaha sampai baru ke akademik. Coba latar belakang. Wirausahawan. Udah. 1, 2 jumlah harus diganti, tidak boleh data proses data ini harus data dari jumlah dari PMW. Oh gitu ya. Nah, ini kita lihat dari ya ada di sini label tidak perlu kita harus tabel 1 dan seterusnya udah. Pada buang shading. Nah ini shadingnya masih ada, ini kan harus kamu buang, tidak boleh ada shadingnya. Ini kan kita buang apa ya, langsung saja kita ganti apa namanya shadingnya ini, border, bukan border ini ya, apa istilahnya shading. Ini layout, coba kita lihat layout, tabel design. Nah ini shading, nah, bikin putih. Nah ini juga kamu perbaiki ya. Tadi katanya kan tidak ada border, bordernya ini no border, hanya atas ini saja ya. Nah hanya atas. Nah ini border, bottom border, baru top border, nah baru sumber. Nah ini border, bottom border. Nah, hanya begini yang ada ya. Ini, pada bagian persalahan persamaan boleh ditambah di situ. Indikator udah, karena ditambahkan mengenai pengaruh antar variabel. Coba kita lihat ya. Nah di sini, nah, antar variabel. Oh ya, ini harus diceritakan pengaruh antar variabel. Maksudnya pengaruh antar variabel. Oh iya, mungkin di sini kamu tambahkan ya, bukan setelah kamu buat kerangka konseptual, kamu bikin di sini, bikin saja kalimat secara berdasarkan gambar gambar berdasarkan ya. Nah gini kamu buat. Nah ini pamannya karena disuruhnya harus mengenai pengaruh antar variabel ya, berdasarkan kerangka konseptual dapat disimpulkan. Nah, titik 2, 1 secara parsial media sosial ya, media sosial disimpulkan secara parsial, tunggu ya, ini kita hapus dulu ya, kita ulang ya. Nah saya ulang ya, berdasarkan kerangka pemikiran konseptual disimpulkan. Buat saja ya, titik 2, 1 akan dilihat pengaruh media
sosial terhadap minat secara parsial. Dua, akan dilihat pengaruh motivasi terhadap minat secara parsial ya. Baru ketiga, akan dilihat pengaruh medsos dan minat terhadap pengaruh medsos dan bukan bukan minat, motivasi. Motivasi terhadap minat secara simultan. Ya, kamu buat aja keterangan sedikit di bawahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Menambahkan udah tadi nih. Para ahli ditambahkan, coba ya. Ini saran terakhir, daftar pustaka. Ini coba saya apakan dulu remove-nya. Nah, ini coba saya lihat dulu apakah betul sudah memasukkan semua saran-saran ada dalam daftar pustaka. Saya ambil secara random saja ya. Ini kita ambil Rahayu, saya copy. Nah, kita lihat, saya find Rahayu. Nah, ini udah ada Rahayu Kotler, Rahayu Fuadi. Nah, ini dia, coba saya buka. Ya, sudah ada. Terus coba saya ambil lagi yang lain. Ini ya. Ini Mulyandi. Fine. Ini saya copy, saya masukkan aja kemari. Mulyandi. Ini belum ada. Ini belum ada kamu buat di daftar pustaka ini. Ya, belum ada. Ya, Rahayu tadi ada. Jadi begitu saja cara mengeceknya, gampang, nggak perlu repot-repot kita menurut. Nah, ini coba Nasrullah. Nah, kita find. Nah, ini kalau ini Nasrullah ada gitu ya. Coba lagi kita lihat. Nah, ini pun kamu salah ini mengutipnya ya. Masa Anthony Mayfield, harusnya Mayfield 2008 dan Nurjana 2014 ya. Coba ya, ini kamu perbaiki ya. Coba kita lihat ada nggak dia. Nah, ini pun belum ada di daftar pustaka ya. Tidak ada dalam daftar pustaka. Oke, kita cari lagi. Ini ya, Robin Dalamdar Pujianto. Fine. Nah, ini pun tidak ada dalam daftar pustaka. Siapa? Karena ini kan Robin, ini kan menulis buku dikutip dari Pujianto, dan ini pun terlalu tua, ini 2011. Coba kamu cari, ini lagi lebih tua, ya ampun. Coba kau cari dulu buku-buku referensi yang agak lebih muda lah. Ini tua kali bukumu ini. Ini pun tak ada daftar pustakanya. Jadi gampang. Ini lagi, aduh, 2006. Aduh. Ini pun tidak ada daftar pustaka. Aduh, macam mananya kau ini? Ini lagi Sutrisno. Fine. Tidak ada dalam Sutrisno. Nah, jadi coba kamu perbaiki dulu lah. Saya nggak berani meng-ACC-nya kalau karena yang menyuruh ini kan dosen pengujimu, bukan saya. Jadi kalau dia periksa lagi ternyata belum kamu rubah, ya, satu, pertama buang yang daftar pustaka yang udah tua-tua. Kedua, setiap yang kamu kutip masukkan dalam daftar pustaka. Ini ya, kita cari Sumarwan 2014. Nggak ada juga daftar pustakamu. Oke lah. Ya, jadi kamu perbaiki dulu ya. Nanti kamu kasih lagi ke saya, baru saya mengizinkan kamu lanjut. Terima kasih.